Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BBMA Trader semuanya, apa kabar bang? Semoga sehat walafiat, tentunya profit yang konsisten, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di channel ini bang, saya membagikan satu teknik lagi, entry di zone zero loss ya, zone zero loss, tetapi di sini seolah-olah MHV ya, seolah-olah ya. Nah, jadi seolah-olah MHV itu bukannya asli MHV ya. Nah, di sini perlu abang catat, memang sih kita bisa sell dan kemungkinan profit juga ada. Misalkan abang di sini lihat, di sini sudah tidak mampu lagi menjadi momentum dan ini MHV, benar ya MHV ya. Namun kita lihat tren sementara mengalami kenaikan. Nah, dan kita coba intip di time frame H4 itu ada apa, Bang? Nah, di sini teman-teman jawabannya. Di H4 di sini ada CSAK ya, sebelum terjadinya MHV di sini. Saya langsung aja ya ngejelasinnya, nggak usah panjang lebar ya. Habisin kuota. Nah, jadi seperti ini. Ini CSAK dan memang di sini ada MHV ya. MHV di time frame H1. Apakah kita bisa ambil sell bang? Bisa, namun namun rawan ya. Karena hukum setelah CSAK biasanya tetap akan ada re-entry. Jadi kita akan TP kan di sini, misalkan mau mengambil sell. Nah, pada kasus ini saya lebih baik mengambil setup buy-nya, teman-teman. Jadi saya ambil di re-entry-nya sini ya. Di re-entry-nya sini. Simple kok ya BBMA ya. Nggak usah pakai bantuan indikator yang di bawah chart ini, saya nggak pernah pakai ya. Saya pakai ini aja sih. Ada sih dulu pernah pakai, namun hitungannya sama aja, kita tetap BBMA yang nomor 1. Nah, di sini kan MHV di time frame H1 saat menyentuh area ini, ternyata di sini ada re-entry CSAK ya di time frame H4-nya ya. Nah, kalau seperti ini apa bang yang harus kita lakukan? Kita akan masuk di sini teman-teman ya. Nah, kita turun ke time frame H1. Nah, kita untuk menganalisanya seperti itu. Nah, berarti kita bisa asumsikan bang bahwa di sini ini adalah zona re-entry daripada candlestick arah kukuh ya. Yang mana di sini tertahan di EMA 50 juga. Walaupun di sini tidak ada ekstrim, tetapi di sini ada rejection EMA 50. Abang bisa eksekusi di sini. Kok tidak 3 time frame bang? Misalkan abang nanya seperti itu. Oke, nggak masalah. Tidak 3 time frame pun nggak masalah, karena di sini kita sangat yakin ya, di sini terdapat re-entry candlestick arah kukuh ya, teman-teman ya. Nah, yang membuat saya yakin nih teman-teman ya, saat CSAK di sini, ini di time frame bawahnya itu harus ada momentum. Nah, di sini tidak sempurna momentumnya ya. Yang sempurna itu candlenya dia keluar daripada top BB di sini. Itu adalah CSAK yang sempurna. Tapi apakah ini bisa diambil? Bisa, jawabannya bisa, nggak masalah. Karena di time frame keduanya di sini kita lihat sama-sama. Di sini terdapat rejection EMA 50 ya. Closing candle ini dia tidak mampu menembus titik mid BB dan juga titik EMA 50. Lalu candle close pindah ke candle sebelahnya di sini. Saya ambil posisi di sini. Ya. Saya ambil. Dan harga naik. Kita sudah running profit. Untuk TP di mana, Bang? Terserah. Nah, untuk SL setelah kita ambil seperti itu, teman-teman. SL-nya itu di swing low sini, di bawah swing low, ya. Kasihlah jarak berapa pips ya. Ini tadi SL-nya di sini. Ini udah saya majuin. Tadi SL-nya di sini, teman-teman. Nah, di sini. Dan kalau SL di sini sudah risk rasionya sudah 1:2 lebih di sini ya. RR-nya. Nah, SL di sini kurang lebih tadi di sini kalau nggak salah. Nah, jadi kita entry di sini, SL di sini, tapi kan TP-nya kan di top BB sini. TP-nya sebenarnya di top BB. Sebenarnya kita udah TP nih di sini, tapi ini kan sekalian saya record ya. Jadi belum saya close. SL di sini, TP di sini karena kita memakai
2 time frame. Oke, teman-teman. Semoga membantu dan bermanfaat. Kalau belum tak paham silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan.